Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi teman-teman yang menonton di media YouTube. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Imam Naka dan rekan saya Aura Dwi Tasya. Kami adalah mahasiswa Universitas Pajajaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Pariwisata Bahari. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit bagaimana penggunaan matematika dalam pariwisata bahari. Silakan Aura. Baik, terima kasih Baim. Perkenalkan, nama saya Aura Dwi Tasya, mahasiswa pariwisata Bahari Universitas Pajajaran 2020 dengan NPM 2302042 2027. Baik, di sini ada penjelasan mengenai matematika itu sendiri. Lalu apa sih matematika itu sendiri? Secara bahasa lugawi, kata matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu matema atau mungkin juga matematikos yang artinya hal yang dipelajari. Matematika suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Matematika adalah simbol atau ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif. Ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi. Mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil. Itu menurut Ruth Effendi. Kemudian, next slide. Matematika itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa aja sih? Yang pertama ada pada bangun ruang. Diterapkan dalam pembuatan bak mandi, kolam, dan lain-lain dengan menggunakan perhitungan lebar, tinggi, serta diameter. Kemudian ada juga pada teori peluang. Diterapkan pada kegiatan perdagangan seperti mencari peluang, keuntungan untuk meminimalisir kerugian dengan cara memilih produk yang berpeluang di pasaran. Kemudian ada juga pada rasio. Digunakan untuk menentukan berapa banyak bumbu dan bahan untuk menghasilkan sejumlah makanan. Ada juga pada penggunaan aritmatika untuk membantu orang-orang berhitung saat transaksi jual-beli, menghitung hasil penjualan, untung rugi, dan modal yang ada. Kemudian, ada pada rata-rata atau min. Statistik digunakan guru saat menghitung nilai siswa di sekolah. Dan yang terakhir ada pada koordinat, digunakan dalam dunia penerbangan, pesawat terbang dilengkapi radar yang digunakan sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Next slide. Di sini ada data dari GDP dan WWTC 2020. Pariwisata secara global adalah menjadi salah satu ekonomi yang produktif dengan mendukung 10 pekerjaan menyumbangkan 3 juta pekerja secara dunia dan berkontribusi sebesar 10,3% terhadap gross domestic product. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Menurut WWTC 2020 dan 5,5% terhadap gross domestic product nasional. Next slide. Penawaran dan permintaan wisata. Di sini ada dua kurva. Yang pertama kurva penawaran dan yang kedua kurva permintaan. Saya akan menjelaskan mengenai penawaran wisata terlebih dahulu, yaitu penawaran merupakan produk yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat dinikmati. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjualnya. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Bisa dilihat ya pada kurva sebelah kiri, di situ ada 20 ada harganya atau price 25 dan kuantitas barangnya 30. Pada kuantitas barang 25 harganya 20, pada 15.000, pada 20 10.000 dan pada kuantitas barang 10 harganya 5.000. Pada kurva terlihat bahwa garis bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa arah garis pada kurva positif, yang berarti jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen berbanding lurus dengan harga barang. Atau bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan.
Dalam pariwisata bisa dilihat dengan contoh perbandingan kualitas sarana-prasarana dan jumlah wisatawan. Semakin tinggi kualitas sarana yang ditawarkan, maka semakin banyak jumlah wisatawan yang akan datang. Sedangkan pada kurva yang sebelah kanan terdapat kurva permintaan. Kurva permintaan itu menurut ilmu ekonomi, permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh pelanggan dan mampu untuk membeli dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Bisa dilihat pada kurva sebelah kanan itu ada harga dengan jumlah yang sama seperti kurva penawaran 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 dan 5.000, dan kuantitas barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bisa dilihat kurva permintaan mempunyai slope yang negatif, artinya bergerak dari kiri atas ke arah kanan bawah. Hal ini dapat dilihat pada kurva pada gambar tersebut yang menunjukkan turunnya harga mengakibatkan bertambahnya jumlah yang diminta dan naiknya harga akan mengakibatkan turunnya permintaan harga tersebut. Sehingga kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Pergerakan sepanjang kurva permintaan ini menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya permintaan terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Baik, selanjutnya silakan oleh rekan saya, Baim. Ya, baik, terima kasih Aura. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya matematika dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga dapat digunakan dalam pariwisata bahari. Contohnya, yang saya ambil di sini, aljabar dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata bahari, berbagai kegiatan pariwisata bahari dalam pengambilan keputusan. Contohnya saya mengambil permasalahan di sini adalah seperti yang ada di soal, suatu hari resort mengadakan acara seafood party. Lalu jumlah pembeli tiket sebanyak 300 orang. Tamu yang datang ke acara ini boleh membeli paket A seharga 1,50, mendapatkan udang, tuna, lalu minum, atau paket B seharga 2,50, yakni mendapatkan lobster, kepiting, tuna, dan juga minum. Tetapi dengan syarat, satu tamu tidak boleh membeli keduanya secara bersamaan. Jika dana yang tersedia untuk penjualan paket A dan paket B adalah 650, berapa banyak paket A dan paket B yang harus disediakan agar semua tamu terbagi rata? Kita mendapatkan persamaan jumlah barang di sini, yakni A plus B sama dengan jumlah tamu yang akan datang, 300 orang. Lalu juga mendapatkan persamaan biaya, yakni 1,50, yakni paket A, dan juga plus 2,50 paket B, sama dengan dana yang tersedia untuk pembelian paket A dan paket B. A dikurang 300, A sama dengan 300 dikurang B. 1,50 dalam kurung 300 dikurang B plus 2,50 B sama dengan 650. Karena 1,50 dikali 300 adalah menghasilkan 450, maka hasil tersebut ditulis 450 kurang 1,5 B plus 2,50 B menghasilkan 650. Lalu 1,5 minus 1,5 B plus 2,50 B sama dengan 650, 450-nya dimajukan ke depan, disubstitusikan. Menghasilkan B sama dengan 200, 650 dikurang 450, sama dengan 200. Yakni hasil untuk penyediaan paket B sebanyak 200. Lalu untuk mencari bagaimana penyediaan untuk paket A, tinggal dikurang saja jumlah peserta yaitu 300 dan paket B 200. 300 dikurang 200 sama dengan 100. Jumlah paket yang harus disediakan adalah 100 paket A dan 200 paket B.
Begitulah hasil dari aljabar untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua di sini ada contoh soal lagi tentang analisis korelasi. Saya mengambil contoh bagian koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Kalau aljabar tadi sebagai pengambilan keputusan, analisis korelasi atau koefisien korelasi ini bisa kita gunakan untuk melihat seberapa besar potensi atau seberapa banyak keuntungan yang diraup oleh suatu perusahaan. Jadi kita bisa menggunakan metode koefisien korelasi ini. Nilai R bergerak dari -1 sampai +1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif atau plus atau negatif minus. Di sini saya mengambil kutipan atau pedoman menurut Firdaus di tahun 2017 untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, yakni 0,0 tidak ada korelasi, 0,1 sampai 0,2 sangat rendah, 0,3 sampai 0,4 rendah, hingga di 0,9 sampai 1 korelasinya sangat kuat. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya mengambil sedikit contoh permasalahan dalam kegiatan pariwisata bahari. Suatu tempat usaha wisata water sport ingin mengetahui tingkat hubungan sumbangan jumlah wahana terhadap hasil penjualan. Diketahui di sini kita memiliki data X dan Y. X adalah jumlah wahana, Y adalah hasil penjualan dalam jutaan rupiah. Data yang kita dapat dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Pertanyaannya adalah tentukan tingkat hubungan dan kontribusi jumlah wahana terhadap hasil penjualan. Berikut kita bentuk tabel yang tadi menurut data 2012 hingga 2019. X-nya adalah jumlah wahana, lalu Y adalah hasil keuntungan dalam bentuk jutaan. Dan juga di sini kita buat X kuadrat, Y kuadrat, hingga X kali Y. Menghasilkan jumlah XI-nya 80, YI 104, XI kuadrat 986, YI kuadrat 1648, dan XIY kuadrat 1274. Di sini kita mendapatkan suatu rumus koefisien korelasi. Langsung kita masukkan saja angkanya. N adalah data, jumlahnya 8. 8, lalu kita masukkan lagi XIY kuadrat 1274 dikurang 80 yaitu XI, dan juga dikali 104 per akar N-nya adalah 8, 986 adalah XI kuadrat dikurang XI, yaitu 80 tutup kurung kuadrat, dan juga akar 8 adalah N, lalu 1648 adalah YI kuadrat, dikurang 104, YI tutup kurung kuadrat. Menghasilkan 1872 per 38,5746 dikali 48,6621. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 0,997. Seperti yang kita lihat sebelumnya dari pedoman Firdaus di tahun 2017, R menghasilkan 0,997 menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi antar jumlah wahana beroperasi dengan hasil penjualan sangat kuat dan positif. Jadi kesimpulannya bahwasanya jika perusahaan ingin menambahkan wahana, tentunya akan menghasilkan keuntungan yang semakin banyak lagi. Seperti itu. Lalu di kesimpulan yang dapat diperoleh dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan konsep dasar perhitungan ilmu matematika,
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Sehingga dengan demikian para pemangku kepentingan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan menyadari pentingnya kegiatan pariwisata suatu daerah untuk meningkatkan perekonomian. Lalu di sini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk penyelesaian tugas ini. Kami tutup. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.